Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini saya pengen membahas tentang penagihan pinjol yang semakin gencar dan semakin barbar di akhir tahun ini ya teman-teman ya. Karena banyak sekali masukan atau WA yang masuk ke WhatsApp saya bahwasanya mereka itu ditagih dengan sangat-sangat barbar ya oleh DC-DC pinjol di akhir tahun ini. Namun sebelum saya itu melanjut pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar pinjol. Baik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang sudah mensupport saya dan juga yang belum mensupport saya. Semoga yang belum mensupport cepat mensupport saya ya teman-temanku. Baik teman-teman, tentang penagihan itu, penagihan akhir tahun itu ya teman-teman ya, memang semua pinjol ini sedang gencar-gencarnya melakukan penagihan-penagihan di akhir tahun. Karena apa? Ada banyak faktor yang mempengaruhi itu ya teman-teman. Karena yang pertama, faktor pertama itu banyaknya atau maraknya nasabah pinjol ini yang telat bayar atau bahkan sudah galbay ya teman-teman ya, menggalbaikan pinjolnya. Faktor lainnya yaitu karena mereka atau pinjolnya itu pengen tutup buku. Jadi mereka pengen hitung-hitungan nih antara keuntungan dan kerugian, biasanya seperti itu ya. Sama halnya juga dengan perkantoran, biasanya seperti itu juga. Kalau mendekati akhir tahun mereka juga mengalami hal seperti ini atau melakukan hal seperti ini. Tapi bedanya kalau perkantoran kan tidak menagih, mereka cuma sibuk-sibuk saja, sibuk untuk memperbaiki pembukuan mereka ya teman-teman ya. Dan faktor lainnya sebetulnya masih banyak ya. Tentang ancaman-ancaman dari DC-DC pinjol ini beragam teman-teman ya. Seperti yang kalian ketahui, ada yang mengancam dengan katanya kita mau dibawa ke kantor polisi, kita mau dipidanakan, kita mau didatangin, ngirim foto sudah di jalan, ngirim video sudah di jalan, ya. Pokoknya beragam ancaman itu semua dihalalkan oleh para oknum-oknum DC pinjol ini teman-teman. Atau saya tidak pakai oknum, pokoknya para DC pinjol ya. Karena memang merata ya. Seperti Kredivo, Kredit Pintar, Pinjam Yuk, Uatas, pokoknya hampir semua lah pinjol-pinjol itu melakukan penagihan yang memang beda dengan hari-hari biasanya ya, karena mendekati akhir tahun. Karena ya seperti tadi yang saya bilang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, baik itu pinjolnya banyak digalbay atau mereka mau tutup buku ya. Apalagi mendekati akhir tahun biasanya mereka akan memberikan THR ya kepada saudara-saudara kita yang mungkin karyawannya itu yang non-muslim. Mereka kan harus dikasih THR, itu kan dekat Natal seperti itu teman-teman. Makanya mereka gencar mengumpulkan semua uang mereka yang ada sama kita ya, yang ada kalian galbay ya. Gimana caranya agar kalian itu mau bayar? Gimana caranya agar kalian itu mau juga menghalalkan segala cara biar bisa membayar hutang-hutang pinjaman online kalian ya. Jadi apa yang perlu kita persiapkan ketika mendekati akhir tahun ya, seperti tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu teman-teman. Jadi yang perlu kita siapkan itu kalau memang kita tidak punya uang ya tentunya harus persiapkan mental kita teman-teman ya. Karena beragam cara-cara penagihan dari DC-DC pinjol, baik yang masuk di akal dan baik yang tidak masuk di akal, itu akan dikeluarkan ya. Ketika mental kita lemah, mental kita down ya, atau mungkin ada pola-pola terbaru yang dikeluarkan oleh DC pinjol untuk menagih kalian dan kalian belum pernah menghadapi itu,
Nah, itu nanti yang akan berdampak buruk buat kalian ketika kalian mau mempercayai para oknum DC pinjol ini. Makanya apapun yang dikatakan nanti oleh DC pinjol ketika menagih kalian, mau itu kalian mau dibawa katanya dipidanakan, mau dipenjarakan, misalkan mau didatangi oleh DC pinjol bawa pengacara, kalian tidak usah percaya. Kalau toh memang mereka mau datang, silahkan mau diapain kalau memang kita memang belum memiliki uang. Jangan sampai kalian itu ditagih dengan cara-cara seperti itu, lalu kalian menghalalkan lagi segala cara, gali lubang, tutup lubang, ya, yang akhirnya bukan malah memecahkan masalah kalian, bukan malah menyelesaikan masalah kalian, bahkan kalian itu membuka masalah baru, ya. Jadi pesan saya di sini, ketika kalian menghadapi penagihan-penagihan oleh DC pinjol, kalian tidak usah berpikir yang aneh-aneh, apalagi kalau sempat berpikir untuk mengakhiri hidup, ya. Karena ini penagihan pinjol ini hanyalah hal sepele, ya, tidak sepadan dengan pengorbanan kalian, apalagi kalau kalian sempat berpikir untuk mengakhiri hidup, sempat berpikir aja kalian itu sudah rugi, apalagi sempat melakukannya. Jadi jangan ya teman-teman ya, jangan, tidak akan terjadi apapun pada diri kalian ya. Makanya mulai sekarang benahi mental kalian. Kalau memang belum memiliki uang untuk membayar hutang, ya udah stay aja ya, nggak usah diangkat. Kalau toh kalian mau angkat, ya udah bilangin belum punya uang. Nggak usah yang neko-neko teman-teman, nggak usah janji-janjikan apapun kepada DC-DC pinjol, karena kalau kalian janjikan, ya mereka akan menagih janji itu, ya, karena mereka tugasnya untuk menyampaikan agar mereka itu mendapatkan hasil. Menyampaikan dalam artian seperti ini, menyampaikan hutang kalian berapa, pokoknya harus dibayar, ya, karena mereka kejar target teman-teman. Jadi berapa banyak target yang dia dapat, orang membayar hutang, jadi segitu banyak juga fee atau bonus yang akan mereka dapatkan. Tapi kalau gaji, biasanya ada sih gaji bulanannya ya, para DC-DC pinjol ini, yang bisa mereka dapat lebih itu kalau banyak pendapatan saat menagih teman-teman ya, itu bisa dapat fee atau bonus teman-teman. Jadi hati-hati mendekati akhir tahun ini ya, pokoknya perkuat mental, itu aja, perkuat mental, dan jangan pernah takut oleh ancaman-ancaman DC pinjol. Seperti beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tinggal di wilayah Berau, Kalimantan Timur, bertanya bahwasanya saudaraku, atau karena beliau memakai bahasa Toraja ya, karena kebetulan saya juga masih ada Dorah Torajanya, dibilang sama Nek, gimana ini ada seperti ini, apakah benar mereka akan datang? Di situ di sepinjolnya berkata bahwasanya saya pengen datang ke rumah Anda, siapkan memang uang cash, saya mau menjemputnya. Jadi saya jawab kepada beliaunya bahwasanya itu fix, hanya ancaman semata ya. Logika berpikirnya seperti ini, kalau toh memang mereka mau datang, ngapain ngasih tahu ke kalian? Tentunya kalian bisa sembunyi dong sebelumnya kalau memang mereka mau datang ya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah dipercaya. Kalau kalian itu dapat WhatsApp yang seperti itu, kalian jadikan aja itu hiburan, anggap aja itu hiburan dan kebodohan daripada DC-DC pinjol, DC-DC pinjol ya teman-teman ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, logika berpikirnya kan seperti itu teman-teman. Kalau saya mau menagih Anda, saya sudah tahu rumah Anda, misalkan seperti itu, saya nggak mungkin ngasih tahu ke Anda bahwasanya saya mau datang ke rumah Anda, mau siapin memang uang. Apalagi kalau sudah kalian itu memang bandel, nggak bayar-bayar, ngapain saya ngasih tahu ke kalian? Langsung datang aja ke rumah kalian ya, tidak usah memberitahu. Jadi kalau ada pemberitahuan seperti itu, apalagi sempat ngirim video, saya sudah di jalan, saya OTW nih ke tempat Anda, silakan siapkan uang ya, pokoknya uang cash ya, saya mau jemput ya. Walaupun teman-teman ya, walaupun itu benar, misalkan nih, misalkan
kalian itu tinggal di wilayah Jabodetabek kan, yang terkenal DC-nya banyak gitu wilayah Jabodetabek, karena kantor-kantor pinjol ini kan teman-teman kebanyakan di Jakarta ya. Jadi wilayah Jabodetabek memang rawan DC lapangan ya. Walaupun itu benar teman-teman, dan juga kalian memiliki uang, jangan pernah memberikan uang kalian kepada DC lapangan ya. Ini saya ingatkan, jangan pernah titip bayar kepada DC lapangan uang cash ya. Yang perlu kalian ingat, semua proses peminjaman yang kalian lakukan di pinjaman online ini semua dilakukan dengan cara online. Baik itu mengirim foto KTP atau foto pribadi, semua kan dilakukan dengan online. Pencairan juga dilakukan dengan online. Jadi otomatis pembayaran pun itu secara online. Jadi ketika kalian titip bayar ke DC lapangan, ya bisa dipastikan 99% itu tidak akan sampai ke pihak pinjolnya. Itu akan jadi uang makan mereka atau uang kantong mereka sendiri. Jadi jangan pernah lakukan itu ya teman-teman ya. Ya, jangan pernah mau titip bayar, karena sudah banyak kasusnya teman-teman kita karena saking takutnya, mungkin kekurangan juga, kurang nonton video-video edukasi yang seputar pinjol, beliau ada yang nitip bayar dan tidak berkurang sepeser pun hutang beliau di aplikasi. Mereka klaim dan juga tetap tidak digubris karena memang tidak ada uang yang sampai ke aplikasinya. Jadi sangatlah merugikan kita semua ya teman-teman ya. Jadi ingat ya, yang perlu kita lakukan di akhir tahun ini, perkuat mental ya untuk menghadapi DC-DC lapangan pinjol apapun ya teman-teman, tanpa terkecuali. Kalau kalian memang belum punya uang, nggak usah dipaksakan ya, tetap stay kalbai. Baik, dari saya mungkin itu aja ya. Semoga video ini bermanfaat untuk memperkuat mental saudara-saudaraku semua yang galbay pinjol di akhir tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.